Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mereview dari jurnal dan juga buku yang saya baca. Yang pertama dari jurnalnya Askar Ahmad tentang desain pembelajaran potret profesionalitas dosen dalam jurnal Pintra Pendidikan. Terkait dengan komponen dasar dalam mendesain pembelajaran, Askar Ahmad mengutip pendapatnya Dick and Carey yang mengatakan bahwa satu komponen dasar dalam mendesain adalah menganalisis pembelajar, yang mana pihak yang menjadi fokus dalam pembelajar yang perlu diketahui karakteristiknya, kemampuan awal dan prasyarat. Yang kedua, tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran kompetensi, penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar atau mahasiswa. Yang ketiga, analisis pembelajaran yang merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari oleh pembelajar. Yang keempat, strategi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun per semesteran atau dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, bahan ajar atau format materi yang akan diberikan kepada pembelajar atau mahasiswa. Yang keenam, penilaian pelajar, suatu proses untuk mengukur kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai atau dikuasai oleh mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran. Kemudian setelah itu tentang model pembelajaran atau desain pembelajaran. Yang pertama, model assure atau analyzer learning, kemudian stage objective, select methods, media and material, utilize media and material, require tentang participation. Terus kemudian ada juga model ADDAE atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Dan di sini Ehrenstein berpendapat bahwa untuk model ini adalah yang pertama analisis, terus kemudian menentukan tujuan interaksional, menganalisis tujuan interaksional dan seterusnya. Dan kemudian dalam selanjutnya dalam hal implementasi desain pembelajaran, tentunya untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan juga menarik, guru perlu memiliki penguasaan substansi atau materi pelajaran. Di samping itu, guru juga perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang desain dan pengembangan program pembelajaran serta strategi penyampaiannya. Guru memiliki pemahaman tentang langkah-langkah analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi program pembelajaran agar dapat didesain dan mengembangkan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian Cruikshank menemukan beberapa mengemukakan karakteristik penting guru dalam melakukan tugasnya agar pembelajaran itu efektif, yakni yang pertama, membuat proses belajar selalu menarik, menciptakan opini bahwa belajar merupakan hal yang penting, mengajar dengan lembut dan menekankan kebaikan, sabar dalam mengajar, terus bersifat toleran, bersifat terbuka, senantiasa menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam belajar, bersikap lebih mencontohkan perilaku yang benar daripada menerapkan hukuman. Terus kemudian tidak bersifat emosional dan selalu tenang menghadapi situasi. Kemudian terkait bagaimana mendesain pembelajaran berbasis online. Nah, ini saya kutip dari buku Interactional Design, Concepts, Methodology, Tools and Applications. Pendapatnya Gregory C. Sales yang mengatakan bahwa teacher have exposed to concepts such as the use of collaborative learning in technology-based learning environments. Yakni saat ini guru dihadapkan pada konsep dalam penggunaan pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi pada lingkungan belajar. Nah, secara spesifik, Debug and Bannan Ritland dalam jurnalnya Seiputra
merumuskan beberapa keterampilan peserta di dalam pembelajaran online. Yang pertama, keterampilan dalam penggunaan teknologi belajar. Kemudian menunjukkan kebutuhan akan afiliasi, yakni hubungan antara peserta didik. Kemudian menghargai dan memahami esensi dan berinteraksi dan berkolaborasi. Kemudian memiliki akademik yang kuat mengenai konsep diri dan memiliki pengalaman dan keterampilan tentang pembelajaran mandiri. Mungkin itu sedikit yang uh, saya tulis terkait dengan buku dan jurnal yang saya baca. Terima kasih.